Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Beberapa hari ini viral tentang Vina Cirebon yang meninggal, kemudian rohnya merasuk ke dalam tubuh temannya yang bernama Linda. Ketika merasuki tubuh Linda tersebut, Vina menceritakan tentang kejadian kematiannya yang pada akhirnya diungkap oleh pihak kepolisian. Ya, kurang lebih begitu beritanya ya. Kasus ini sebenarnya sudah 8 tahun yang lalu, baru viral kembali setelah kisah Vina ini diangkat ke dalam film layar lebar. Tetapi bagaimana Islam menyikapi hal ini terkait roh orang yang meninggal kemudian merasuk ke dalam tubuh orang yang masih hidup? Apakah ini dapat dibenarkan dalam Islam? Mari kita bahas. Pertama begini, terkait tentang roh orang yang meninggal, itu memang ada penjelasan dari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama. Salah satunya adalah kitab I'anatul Talibin di juz 2. Itu ada memang di sana dijelaskan bahwa roh orang yang meninggal itu setiap malam itu ada di langit dunia, kemudian mendatangi rumahnya, melihat sanak keluarganya, melihat orang tuanya, melihat semua kerabatnya. Tetapi di situ tidak dijelaskan, hanya pulang dan melihat keadaan rumah dan keluarganya. Tidak dijelaskan apakah bisa merasuk ke dalam tubuh seseorang. Cuma kalau logikanya itu sudah bisa kembali ke rumah, secara logika loh, meskipun teks yang menyatakan masuk ke dalam ruh itu tidak ada, cuma secara logika kalau pulang bisa, harusnya masuk ke dalam tubuh seseorang itu juga bisa ya. Karena yang punya kehendak dan kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pulang bisa, terkait dengan masuk ke dalam tubuh seseorang itu tidak ada riwayatnya. Namun ada riwayat dari kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa seseorang yang hidup itu memang dapat bertemu di dalam mimpi, bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Jadi kita ketika tidur, ruh kita itu dapat bertemu dengan ruh orang yang sudah meninggal. Di kitab tersebut dijelaskan bahwa ruh kita ketika kita bertemu dengan ruh orang yang meninggal tersebut di dalam mimpi itu bisa saling menanyakan kabar. Ya, misalkan yang hidup bertanya pada yang mati kabarnya bagaimana, kemudian yang mati pun juga dapat memberikan kabar keadaannya bagaimana. Termasuk bisa saja ruh orang yang mati tersebut menjelaskan tentang keadaannya ketika masih hidup seperti yang dialami oleh Vina tersebut. Bisa saja ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa penjelasan ruh itu bisa pulang ke dalam rumah itu memang ada dijelaskan oleh ulama, dan ruh kita yang masih hidup dapat bertemu dengan ruh orang yang sudah mati itu juga bisa, tetapi di dalam mimpi, bahkan bisa saling bertukar kabar, saling menanyakan, itu juga ada penjelasannya di dalam kitab-kitab ulama. Ya, yang jelas ruh kita itu kalau bertemu dengan ruh orang yang mati itu di dalam mimpi ya. Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, terkait
yang bisa merasuk ke dalam tubuh kita yang ada penjelasannya itu adalah jin, ya. Misalkan di dalam kitab tafsir At-Tabari, di sana dijelaskan bahwa jin itu dapat merasuk ke dalam tubuh manusia. Bisa. Lalu terkait dengan apa nanti ketika jin tersebut masuk ke dalam tubuh kita, tubuh seseorang ataupun roh orang yang sudah mati misalkan memang bisa masuk, terkait dengan apa yang diucapkan, cerita-cerita yang dia katakan, itu lain permasalahan, ya, lain persoalan, ya. Itu bisa saja berbeda. Bisa ruh tersebut yang berbohong atau jinnya yang masuk ke dalam tubuh orang tersebut yang berbohong. Itu beda lagi penjelasannya. Penjelasan kali ini adalah mungkin apa tidak ruh itu, ruh orang yang hidup masuk ke dalam tubuh seseorang. Saya tidak menemukan penjelasannya. Yang saya temukan cuma ruh itu bisa pulang setiap malam, ya. Kemudian ruh kita bisa bertemu dengan ruh orang yang sudah mati tetapi di dalam mimpi. Keterangan yang mengatakan jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu memang ada, ya. Jadi saya tidak berkomentar, ya, terkait tentang kesaksian Linda yang mengaku atau yang dikatakan dirasuki oleh rohnya Vina, ya. Saya tidak mengomentari itu. Yang saya komentari adalah terkait mungkin atau tidak, seperti itu. Kalau pertanyaannya mungkin atau tidak, ya mungkin-mungkin saja. Tetapi apakah benar apa yang dikatakan tersebut ketika dia mengaku dirasuki, nah itu persoalan lain. Begitu, ya. Semoga dipahami. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.